magang. Perkenalkan, nama saya Dinda Zainul Wibowo. Di sini saya sudah bersama dengan salah satu kandidat calon ketua OSIS, Bilkis, dari kelas 10F. Tanpa lama-lama lagi, saya akan memberikan pertanyaan pertama. Tanggapan kamu mengenai pemilihan ketua OSIS ini apa sih? Tanggapan saya mengenai pemilihan ketua OSIS ini ya mungkin sudah bagus ya, soalnya bisa merekrut calon ketua OSIS baru, jadi kemungkinan nanti SMA 3 Sragen jadi lebih maju. Tapi mungkin sistem saat ini dengan sistem manual ada kemungkinan buat kecurangan dari beberapa pihak gitu. Terus visi misi kamu? Ini banyak dipertanyain ya. Iya, banyak. Visi saya menjadikan OSIS sebagai organisasi yang mewadahi siswa untuk mengembangkan potensinya dan mampu membangun terobosan inovatif di era digital seperti ini, sehingga dapat menciptakan kepribadian yang cermat, yaitu kreatif, elegan, responsibel, moralus, amazing, dan bertalenta. Kemudian visi yang dapat saya jalankan untuk mencapai visi saya yaitu pertama, melakukan kegiatan sharing bersama dengan guru dan murid sehingga saya bisa menyaring aspirasi tersebut. Kedua, mengadakan pelatihan yang meningkatkan pengetahuan dan skill masing-masing siswa. Yang terakhir, menggunakan sarana digital untuk pembelajaran. Mungkin nanti ke depannya ketika saya sudah diterima atau terpilih menjadi ketua OSIS, saya akan banyak mengembangkan misi-misi tersebut. Alasan kamu mencalonkan diri jadi ketua OSIS? Alasan saya mencalonkan diri jadi ketua OSIS itu karena dukungan dari teman-teman saya dan beberapa guru juga sih. Sebelumnya saya juga nggak mau gitu, tapi kayak kok banyak dukungannya, ya udah deh coba aja. Tapi saya juga pengen membangun sama ningkatin jiwa kepemimpinan saya gitu. Terus kan kalau kamu jadi ketua OSIS nih, jadi kan kamu punya tanggung jawab khusus yang besar. Terus kalau ada salah satu anggota OSIS yang nggak jalanin tanggung jawab itu kamu? Nanti kalau saya jadi ketua OSIS, terusnya pertama saya akan buat satu peraturan dan kewajiban yang harus dilakukan oleh anggota OSIS. Kemudian jika anggota tersebut tidak melakukan sesuai peraturannya gitu, ya harusnya bakal ada sanksi dong. Sanksinya apa? Sanksinya contohnya semisal nih, kamu anggota OSIS, aku ketuanya, terus kamu nih udah diamanati nanti pulang sekolah bahas ini ya, kamu nggak datang padahal kamu yang ditunggu-tunggu, itu kamu harus dapat sanksi dong, harus ditegur, harus hukum apa kayak gitu. Terus apa sih? Seberapa penting jabatan OSIS tuh? Jabatan itu menurutku sendiri ya, itu penting, soalnya kalau aku jadi terpilih jadi ketua OSIS, kan aku jadi bisa kayak mengkoordinir teman-temanku gitu loh, buat ngelakuin hal baru, ngelakuin hal baik kayak gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, alasan warga SMA Negeri 3 Sragen harus pilih kamu jadi ketua OSIS? Kayak yang udah aku bilang tadi soal visi misiku, ya mungkin bisa majuin SMA 3 di era digital kayak gini kan. Mungkin kalau nanti aku kepilih dan alasan warga sekolah milik aku itu ada baik yang nanti bakal aku ceritain. Usaha yang udah kamu lakuin buat jadi ketua OSIS? Calon ya? Iya, Usaha yang aku lakuin yaitu aku beberapa minggu yang lalu pernah
wawancarain beberapa siswa dan beberapa guru. Apa sih yang dibutuhin di sekolah ini? Terus aku dapat nih dari guru-guru dan siswa-siswa itu, katanya kalau siswa-siswa itu sering ditinggalin pas jam pelajaran kan. Terus pas guru datang itu selalu ngomong, kamu kan bisa belajar dari Google. Kita emang bisa belajar dari Google, dari situs web apapun, tapi kan tetap harus dapat bimbingan dari guru gitu. Jadi yang pertama itu sih buat ciptain pembelajaran yang efektif di era digital kayak ini. Usaha kamu buat biar SMA Negeri 3 biar tambah maju. Tambah maju. Oh iya, SMA itu kan udah punya slogannya ya, Iya. juara itu. Nah terus langkah paling gampang, paling ada di depan mata nih, itu kan kayak ya udah jalanin aja itu dulu. Nanti kalau itu udah beneran bisa, baru kita bikin terobosan-terobosan baru kayak gitu. Contoh terobosan barunya Ya tadi poin utama yaitu media di era digital ini, pembelajaran di era digital kayak gini harusnya bisa membuat kita gitu, bukan tambah mempersulit kita. Ada LCD di kelas itu harus segera dimakai. kalau kamu kepilih jadi ketua OSIS, terus kan ada nih yang nggak kepilih jadi ketua OSIS, terus kamu sikap kamu sama orang yang nggak terpilih jadi ketua OSIS itu kayak gimana? Kalau orang yang nyalon OSIS itu kan dia anggota OSIS kan, Iya. otomatis kalau dia nggak kepilih jadi ketua OSIS, dia bakal tetap jadi anggota. Nah anggota itu bakal aku bimbing, bakal aku kasih apa ya, pembelajaran, cara-cara edukatif buat biar kayak produktif gitu loh di sekolah, bukan kayak masa OSIS gitu-gitu doang. Jadinya bakal ada terobosan-terobosan. Terus sikap kamu kalau nggak terpilih jadi ketua OSIS? Harusnya kita nggak boleh ya, kayak ini kan belum ada pemilihan, belum ada kayak voting gitu, belum ada. Suaranya kan juga belum dibuat ya, kayak gitu. Masa kita mau udah nyerah kalau aku nggak pilih gimana? Tapi kan karena kamu nanya, aku harus tetap jawab pertanyaan. Kalau aku nggak terima pun, aku tetap bakal menerima putusan itu dengan lapang dada, dan aku akan mematuhi semua program kerja dan jalan dengan baik, program kerja yang dibikin oleh ketua OSIS. Oke, makasih Kak Bilkis. Pertanyaannya udah dijawab semua ya. Oh ya, tingkat. Ayo, ya. Baik, sekian podcast kali ini. Baik, sekian podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semangat, bersama lagi dengan saya Dinda dari podcast Plus C. Saya sudah bersama dengan narasumber kedua kita, Mas Salim Setio Utomo dari kelas 10A. Halo, apa kabarnya Mas Salim? Tanpa berlama-lama lagi, saya akan menanyakan pertanyaan pertama. Tanggapan kamu soal kegiatan pemilihan ketua OSIS ini apa? Untuk tanggapan saya, menurut saya sih sangat bagus sih untuk para siswa-siswi seperti itu, karena bisa mengajarkan kita tentang bagaimana cara pemilihan ketua OSIS dan pemilihan di KPU nanti. Visi misi kamu apa? Untuk diri saya, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, menjadikan siswa-siswi SMA Negeri Sragen menjadi siswa yang aktif, produktif, perfeksionis, etika, berbudaya, dan berwawasan luas. Untuk misi saya yang pertama, mengembangkan minat bakat siswa. Yang kedua, memperbaiki kinerja OSIS. Yang ketiga, berinovasi meningkatkan kualitas kinerja OSIS. Yang keempat, mengembangkan budaya literasi dan budaya lingkungan. Yang kelima, mengoptimalkan media sosial untuk menaikkan citra sekolah SMA Negeri 3 Sragen.
Dan yang terakhir, totalitas dalam segala hal, dalam hal positif. Alasan kamu mencalonkan diri sebagai calon ketua OSIS? Alasan saya mencalonkan diri sebagai ketua OSIS karena ingin menjadi pemimpin yang bisa memegang amanah dan bertanggung jawab atas segala hal di depan. Apa yang udah kamu siapin buat jadi calon ketua OSIS? Yang saya siapin sih cuma mental aja. Mental. Tindakan kamu kalau ada anggota yang bolos atau lari dari tanggung jawab? Untuk tindakan saya yang seperti anggota kayak gitu sih, saya dengan teman-teman itu saya tegur dan saya ajak untuk ikut aktif lagi demi membangun SMA Negeri Sragen lebih maju. Seberapa penting jabatan ketua OSIS ini? Menurut saya sih penting karena ketua OSIS memimpin dan bertanggung jawab atas OSIS di sekolah tersebut. Dan ketua OSIS itu bisa mencerminkan OSIS itu sebagai apa. Terus alasan warga SMA Negeri Sragen buat apa milih kamu jadi ketua OSIS? Itu alasan itu karena saya mempunyai visi dan misi yang yang pasti dan saya bisa kerja. Usaha kamu biar SMA Negeri 3 Sragen berkembang apa? Usaha saya sih cuma menciptakan event-event yang seperti yang besar, ada event itu Kak. Terus menambahkan kayak latihan kepemimpinan. Kalau kamu kayak kepilih jadi ketua OSIS, terus kan pasti ada tuh kandidat yang nggak kepilih. Itu sikap kamu sama kandidat yang nggak kepilih itu kayak apa? Sikap saya sih ya memberikan semangat, semoga bisa terpilih di lain tempat dan waktu dan memberikan semangat. Terus sikap kalau kamu kan nggak kepilih jadi ketua OSIS? Sikap saya sih belakang dada dan memberikan saran dan masukan untuk ketua OSIS selanjutnya akan lebih baik. Terima kasih Mas Salim. Podcast kita hari ini podcast kita sudah selesai. Halo Sobat Semaka, bersama dengan saya lagi Dinda dari podcast UC. Saya telah bersama dengan narasumber ketiga kita, Mas Rizal. Tanpa lama-lama lagi, saya akan memberikan pertanyaan pertama. Tanggapanmu mengenai kegiatan pemilihan ketua OSIS itu apa? Oke, tanggapan saya mengenai kegiatan pemilihan ketua OSIS. Untuk kegiatan pemilihan ketua OSIS tahun ini itu sangat-sangat bagus. Dengan memasukkan tema suara demokrasi ini sangat-sangat bagus daripada kalau bisa dibandingkan tahun kemarin yang terjebak di pandemi. Nah, untuk tahun ini itu kan secara tatap muka langsung, secara praktis langsung. Jadi ya lebih bagus aja gitu tahun ini. Terus visi misi kamu? Untuk visi misi tersendiri menjadi wadah bagi siswa untuk mengembangkan segala potensi yang ada sehingga terbentuk siswa yang cerdas, kreatif, dinamis, berprestasi, dan berakhlak mulia, dan juga bisa menjaga nama baik sekolah menuju sekolah yang unggul di tingkat nasional. Untuk misi tersendiri lagi, untuk misi kita menggunakan program kerja, melaksanakan kegiatan yang dapat meningkatkan hubungan positif antar murid dan guru, dan mengaktifkan kelompok belajar dari masing-masing kelas.
Alasan ataupun motivasi ya. Alasan untuk mencalonkan diri menjadi ketua OSIS. Untuk alasan tersendiri itu seperti ya kita ingin membuat program kerja baru lah, kayak menyelenggarakan event-event baru juga, membuat perbedaan secara sendiri lah di tahun pembelajaran kita ini. Seperti itu aja sih. Apa yang udah kamu siapin buat jadi ketua OSIS? Untuk menjadi ketua OSIS persiapannya itu yang pertama udah pasti itu visi misi yang sudah saya sebutin tadi. Nah, untuk yang kedua itu program kerja. Program kerja itu saya buat untuk misalnya nanti saya terpilih menjadi ketua OSIS. Nah, itu program kerja yang nanti langsung saya koordinasikan dengan dewan-dewan guru atau dewan-dewan lokal kesiswaan untuk menjalani program kerja tersebut. Nah, untuk persiapan secara kampanye tersendiri untuk biar masyarakat siswa yakin untuk memilih saya itu sudah disiapkan secara tersendiri oleh tim sukses saya. Kalau ada kayak anggota OSIS yang menghindar dari tanggung jawab itu apa yang kamu lakuin? Oke, anggota OSIS yang menghindar dari tanggung jawab. Nah, untuk di OSIS ini kita nggak bisa dianggap sepele sih. Kalau ada yang menghindar dari tanggung jawab ya takut untuk diberi sanksi juga, takut untuk diberi sanksi. Udah nggak ada garis koma-koma lagi, udah nggak ada alasan lain lagi, udah harus diberi sanksi langsung. Terus seberapa penting jabatan OSIS dari belakang? Jabatan ketua OSIS. Untuk jabatan ketua OSIS seberapa penting? Ya balik lagi. Tadi kan saya mau menjalankan program kerja ini. Nah, untuk memperlancar jalannya itu, untuk mempermudah lah, mempersimpel. Itu kan harus menjadi ketua OSIS lah untuk memimpin organisasi intrasekolah yang menaungi seluruh organisasi di sekolah SMA Negeri 3 Sragen ini. Untuk jalan tersebutnya itu seperti itu. Terus apa alasan warga SMA Negeri 3 Sragen harus milih kamu jadi ketua OSIS? Untuk alasan tersendiri warga SMA Negeri 3 Sragen ataupun masyarakat di sekolah ini, program balik lagi ke program kerja saya. Alasan untuk memilih saya itu ya untuk bisa dipertimbangkan dengan program kerja saya untuk melaksanakan kegiatan yang dapat meningkatkan hubungan positif antara murid dan guru serta mengaktifkan kelompok belajar dari masing-masing kelas. Itu. Pertanyaan selanjutnya, usaha yang udah kamu lakuin buat jadi Pertanyaan selanjutnya, apa usaha yang bakal kamu lakuin buat SMA ini jadi lebih maju? Usaha saat menjadi ketua OSIS. Ya. Usaha agar sekolah lebih maju. Ya nggak bisa 100% perfect sih. Kayak kita harus step by step menyusun satu persatu. Kayak program kerja harus dilakuin dulu. Nah kayak gitu nanti baru ke seluk-beluknya sekolah gitu, kayak permasalahannya ini sekolah itu gimana, kayak ekskul gitu kurangnya itu gimana, kayak di peralatannya ataupun perkap-perkapnya ataupun sarana dan prasarananya gitu. Kalau kamu jadi ketua OSIS terus kan ada tuh kandidat yang nggak kepilih, itu sikap kamu sama kandidat yang nggak kepilih itu gimana? Ya humble aja sih, tetap humble aja. Kayak ya kalau awalnya temen ya secara kayak kemarin ya temenan aja tuh, temenan tetap akrab juga. Sikap kamu kalau nggak kepilih? Kalau saya nggak kepilih, itu kan menurut pilihan masyarakat SMA Negeri 3 Sragen kan juga beda-beda. Nah kalau misal saya nggak kepilih itu berarti saya itu kurang meyakinkan masyarakat
siswa SMA Negeri 3 Sragen ini untuk saya menjadi ketua OSIS di tahun jaluran ini. Nah, kalau untuk itu saya menerima dengan lapang dada aja sih. Soalnya juga kalau nggak keterima kan juga masih bisa menjadi OSIS gitu, nggak harus jadi ketua OSIS gitu. Juga kayak organisasi lain juga masih ada gitu, nggak terpaku untuk ketua OSIS banget itu juga jangan. Kalau sikap kamu sama orang yang terpilih sama dari kelas itu kayak kamu kan nggak pilih, terus sikap kamu sama orang yang terpilih Ya kayak kalau dia misal ada kendala di program kerja dia kayak membantu aja sih, membantu memberi saran dan jangan kayak berusaha kayak ngejatuhin pas masa kerja dia, masa pimpinan dia tahun itu gitu. Terima kasih buat Mas Rizal. Sekian dari pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga perkenalkan, nama saya Amika Natasukma. Di sini saya sudah bersama salah satu perwakilan panitia pemilihan ketua OSIS, yaitu Mas Ifat. Halo guys, nama saya Ivan Nasrullah dari kelas 10C. Saya sebagai wakil ketua KPU di pemilihan ketua OSIS tahun 2022 tahun 2023. Pada podcast kali ini, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai pemilihan ketua OSIS SMA Negeri 3 Sragen. Pertanyaan yang pertama, sejauh mana kesiapan panitia dalam pemilu OSIS ini? Alhamdulillah sekarang sudah sampai tahap kampanye. Jadi besok tinggal orasi, kemudian untuk waktu pelaksanaannya tanggal 29 September nanti. Apa sih tugas dan tanggung jawab sebagai panitia? Banyak, tergantung. Panitianya apa? Ada dua. Hah? Ada dua loh. KPU sama KPS. KPU. Untuk KPU itu nanti pas hari H itu nanti jadi pengawas. Nah, sebelum hari H kita jadi misal kayak perencanaan. Nah, jadi kayak pembuatan surat suara, kemudian bilik suara itu dari kami. Tugas KPPS itu apa? Pelaksana. Jadi pas hari H nanti mereka bekerja kayak semisal jaga bilik, kemudian jaga tinta, kemudian penandatanganan surat suara begitu. Kayak hansip juga itu dari KPS. Bagaimana sih tahapan-tahapan pemilu OSIS? Panjang sih, enggak panjang banget. Jadi itu nanti kan kelas seperti yang sudah kita tahu, kelas 10 SMA 3 ini ada banyak kan. Ada 10 kelas. Kemudian kan sekelas selesai ada 35 anak. Nah, itu nanti sistemnya kloter. Jadi satu kloter itu isinya 2 kelas. Nah, itu nanti dibagi satu kloter itu di jam ini, satu kloter di jam ini, satu kloter di jam ini. Nah, itu nanti semisal sudah dipanggil, nah kloter itu nunggu di TPS. Nah, setelah nunggu itu nanti ke pendataan. Nah, setelah pendataan itu nanti ke pengambilan kartu suara. Setelah kartu suara itu nanti ke ketua KPS untuk ditandatangani. Nah, setelah ditandatangani nanti tinggal milih nyablosnya itu. Nanti ada 5 bilik atau 4 bilik itu nanti. Nah, setelah nyoblos kan sudah nyoblos. Nah, setelah nyoblos itu nanti ke kotak suara. Kita masukin suara ke situ. Nah, setelah kita masukin, kita ke tintanya. Oke, dari kelingking. Nah, setelah tinta kita keluar. Nah, masuk nyoblos metu. Bagaimana sih mekanisme pemilihan ketua OSIS? Ya tadi itu kan Apa sih harapan Mas Ifat pada pemilu ketua OSIS kali ini?
Ya pokoknya kondusif, kemudian juga nggak ada kericuhan. Ya kondusif itu kalau nggak ada kericuhan. Kemudian juga untuk pemilih-pemilih, untuk calonnya itu jangan ada kampanye negatif atau kampanye hitam ataupun money politik, itu sangat kami benci. Oh iya. Ya, terima kasih sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bicara ya, 3, 2, yang keempat, sambutan ketua KPU, yang kelima. Maka perkenalkan, nama saya Amika Nafasukma. Di sini saya sudah